Oke, halo semuanya. Namaku Valisa Putri Ataya. Aku adalah pengajar Rumah Belajar BEM UI Paket B, khususnya untuk mengajarkan pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang ASEAN. Oke, kita mulai aja ya. Dari sejarah ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi yaitu ASEAN. Berdirinya organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan 5 menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara, seperti pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan organisasi kerjasama yang diberi nama ASEAN. Nah, ini adalah Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok 8 Agustus. Seperti dari Indonesia, ada Adam Malik, Singapura, Sinnathamby Rajaratnam, Filipina, Narcisco Ramos. Dan ada juga dari Malaysia, Tun Abdul Razak, dari Thailand, Tanak Oman. Berikut adalah negara-negara yang sudah menjadi anggota ASEAN hingga sampai sekarang. Nah, kemudian tujuan kerjasama ASEAN. Yang pertama itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah bekerjasama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara. Yang terakhir adalah memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Oke, kita masuk ke hasil kerjasama ASEAN nih, yaitu berdirinya pabrik pupuk urea amonia di Malaysia dan Aceh, kemudian pabrik Abu Zuhda di Thailand, dan terbentuknya ZOFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yaitu zona bebas dan netral. Ada juga dari berdirinya tempat promosi ASEAN untuk pedagang, investasi, dan pariwisata di Tokyo. Berdirinya pabrik pupuk ASEAN di Indonesia, berdirinya pabrik tembaga ASEAN di Filipina, dan berdirinya pabrik vaksin hepatitis B di Singapura. Nah, apa sih yang karena ASEAN ini tuh mempunyai karakteristik SDA ya, seperti lebih dari 50% kawasan Asia Tenggara ditumbuhi oleh hutan. Hutan di Asia Tenggara terdiri dari beberapa jenis, yaitu hutan hujan tropis, yaitu khatulistiwa, hutan monsun tropis, hutan belukar, hutan gunung, hutan pantai, dan hutan rawa. Kemudian dari segi pertanian itu tanaman pangan yang utama adalah padi. Terus padi ditanam di seluruh negara di Asia Tenggara, tapi kecuali di negara Singapura, karena mereka lebih fokus ke perindustrian. Negara penghasil padi yang utama yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Bahkan hasil padi dari Thailand, Myanmar, dan Vietnam itu diekspor ke negara lain. Pertanian tanaman perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara adalah karet dan kelapa sawit. Kedua jenis tanaman ini banyak diusahakan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Asia Tenggara memasok lebih dari 70% kebutuhan kelapa sawit di dunia. Kemudian tanaman perdagangan yang lain itu ada tebu, kelapa, abaka, dan jute. Jadi kawasan Asia Tenggara ini menghasilkan sekitar 80% gula di dunia. Negara Filipina adalah penghasil gula terbesar di Asia Tenggara. Berikut ini untuk pertambangan ya, di ASEAN ini banyak ada biji timah, biji besi, bauksit, emas, tembaga, nikel, wolfram, kromium, batu permata, garam batu, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, ini juga ya yang kegiatan pertanian ini SDA-nya tuh ada kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan pertanian yang penting. Lebih dari 50% penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sebagian besar penduduk di negara Asia Tenggara bekerja di bidang pertanian, kecuali Malaysia, yaitu kurang dari 40%, serta Brunei Darussalam dan Singapura, kurang dari 10%. Ini dari bidang SDM di ASEAN ya. Kemudian ada juga kegiatan perikanan. Penduduk Asia Tenggara banyak yang tinggal di dekat sungai dan danau, serta sepanjang pantai. Kegiatan penduduk daerah tersebut umumnya sebagai nelayan atau peternak ikan. Ikan merupakan sumber makanan berprotein penting bagi penduduk Asia Tenggara. Ada dua jenis perikanan di Asia Tenggara, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat ini maksudnya itu dilakukan di sungai, danau, kolam, dan sawah.
Kegiatan perikanan darat di danau banyak dilakukan oleh penduduk di Danau Tonle Sap, yaitu di Kamboja. Kemudian perikanan laut dilakukan di laut bebas. Nelayan memiliki perahu menangkap ikan dengan jaring. Jaring jenis pukat harimau atau trawl boleh digunakan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Thailand. Tapi di Indonesia itu tidak boleh ya menggunakan pukat harimau. Ikan hasil tangkapan dan peternakan seperti tuna dan udang galah dari Thailand, Filipina, dan Indonesia pun diekspor ke negara lain. Kemudian ada juga dari kegiatan pertambangan, berbagai jenis tambang terdapat di kawasan Asia Tenggara, seperti yang tadi kita sudah lihat ya di slide SDA pertambangan. Bahan tambang penting seperti minyak bumi, batu bara, dan tembaga diusahakan oleh industri pertambangan. Namun, penduduk juga bisa untuk melakukan kegiatan penambangan emas, timah, batu bara, dan minyak bumi, namun hanya dalam skala kecil. Kemudian dari kegiatan pembalakan, kawasan Asia Tenggara memasok kayu tropis kebutuhan India. Jenis pohon seperti mahoni, eboni, ulin, dan jati tumbuh di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Kegiatan pembalakan untuk mendapatkan kayu hutan. Industri pembalakan atau logging memperkerjakan banyak penduduk. Sebagian besar hasil kayu, baik gergajian dan gelondongan, diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Kemudian ada juga kegiatan industri. Di kawasan Asia Tenggara terdapat banyak industri yang menghasilkan berbagai jenis barang. Industri menyerap banyak tenaga kerja nih. Industri besar seperti pabrik mobil dan elektronik membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Industri kecil seperti industri kerajinan banyak dilakukan oleh penduduk Asia Tenggara. Sebagai contohnya, kerajinan tikar dan as anyaman yang dilakukan oleh penduduk Filipina, kerajinan payung yang dilakukan oleh penduduk Thailand, serta kerajinan batik dan ukiran yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Hasil kerajinan ini dapat dijadikan souvenir dan dijual kepada wisatawan. Nah, kita masuk ke peran Indonesia terhadap ASEAN. Yang pertama itu menjadi salah satu dari 5 pendiri ASEAN, seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Nah, kemudian nih Indonesia juga pernah menjadi penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi itu pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara anggota. Terus Indonesia tuh mengambil peran penting yang ditunjuk sebagai tuan rumah diselenggarakannya KTT yang pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 yang berlangsung di Bali. Pada saat KTT yang terakhir, Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah untuk pertemuan ASEAN. KTT yang diselenggarakan kedua kalinya di Indonesia itu ada KTT ASEAN ke-9, tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003. Lagi-lagi juga dilaksanakan di Bali, kemudian di KTT ASEAN ke-18, tanggal 4 sampai 8 Mei 2011 di Jakarta. Kemudian ada juga di KTT ASEAN ke-19, tanggalnya 17 sampai 19 November di tahun yang sama, itu tahun 2011. Nah, Indonesia juga menjadi penengah dalam konflik Kamboja dan Vietnam, yaitu menyediakan Pulau Galang untuk tempat proses para pengungsi dari kedua negara tersebut. Hasil keputusan ini didasarkan atas kesepakatan bersama Menteri-Menteri ASEAN yang bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB. Kadang Indonesia juga sering mengirim berbagai kontingen ya. Kemudian Pusat Kesekretarian ASEAN pada konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama yang dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali pada saat itu, salah satu keputusan yang ditetapkan adalah pembentukan Sekretariatan ASEAN yang berpusat di Jakarta, dengan Sekretaris Jenderal pertamanya yaitu HR Darsono. Indonesia telah dipercaya untuk 3 kali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN. Ya, selain HR Darsono, itu ada Ormadi Nyoto Wijono dan Rusli Nur. Nah, Indonesia juga berpartisipasi ya dalam ajang SEA Games. SEA Games ini artinya Southeast Asian Games. Ini merupakan pesta olahraga bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. SEA Games dilaksanakan setiap 2 tahun sekali nih. Jadi sejak pelaksanaan pertamanya tahun 1959, Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah dan dari pesta olahraga ini. Indonesia terakhir menjadi tuan rumah SEA Games itu tahun 2011, dan Jakarta serta Palembang menjadi kota penyelenggaranya. Ada juga memberi gagasan pembentukan komunitas keamanan.
Saat itu, gagasan mengenai pembentukan komunikasi keamanan ASEAN dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Gagasan ini tentu saja disambut baik oleh negara yang lain, karena ini tuh menyangkut gimana sistem pertahanan di setiap negara, yang merupakan masalah negara berkembang dalam menghadapi serangan terorisme, separatisme, dan kejahatan internasional. Ada juga memberi gagasan mengenai pentingnya HAM, dan juga menjalin kerjasama di bidang akademis, seperti adanya pertukaran pelajar dan beasiswa. Nah, Indonesia juga mendorong terbentuknya integrasi perekonomian. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu meningkat karena ada bentuknya akomodasi lapangan pekerjaan mulai bertambah dengan adanya prinsip pengelolaan sumber daya alam. Terus juga ini mendorong terciptanya industri yang bukan hanya diproduksi di negaranya sendiri, melainkan juga didistribusikan ke negara lain seperti Indomie dari Indonesia, Jiko Dons dari Indonesia, Grab dari Malaysia, BreadTalk dari Singapura, AirAsia dari Malaysia, CMB Niaga dari Malaysia, Nesti Thailand, buah-buah segar Thailand, beras impor Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia juga menjadi koordinator KTT ASEAN bersama negara luar. Indonesia menjalankan perannya sesuai tujuan dibentuk ASEAN, yaitu tadi ya, dalam hal menjalin kerjasama yang baik tiap anggota ASEAN maupun dengan negara di luar Asia Tenggara yang memiliki ciri-ciri negara maju. Indonesia tuh sempat berapa kali ambil bagian dalam kegiatan internasional seperti saat Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Standing Committee of a Special Coordination Committee atau SCSCC. Menjadi koordinator hubungan ASEAN-Kanada serta menjadi koordinator KTT ASEAN-Tiongkok tahun 2006. Kemudian juga ada pusat dari fasilitas ASEAN, ada Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Mitigasi Bencana ASEAN, atau ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Kemudian ada juga Pusat Energi ASEAN, atau ASEAN Center for Energy. Ada juga Pusat Pengembangan Koperasi Pertanian ASEAN, yaitu ASEAN Center for the Development of Agricultural Cooperative. Ada juga Divisi Lingkungan Hidup, yaitu Environment Division, Pusat Informasi Gempa ASEAN, ASEAN Earthquake Information Center, dan juga Sekretariat ASEAN atau ASEAN Sekretariat. Nah, ini yang terakhir ya, pertanyaan untuk di kelas ini, nanti kita akan bahas bareng, yaitu sebutkan negara-negara di ASEAN hingga saat ini, apa peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, dan apa tujuan dari ASEAN. Oke, sampai jumpa di kelas ya. Terima kasih.